Mengapa bisnis harus menghasilkan hidup yang bahagia? Bisnis itu tujuannya adalah agar kita bisa melengkapi kehidupan kita yang biasanya tidak bisa dilengkapi kalau kita tidak memiliki bisnis. Bisnis itu bisa membuat Anda memiliki lebih banyak pengalaman, bisa lebih banyak memiliki kesempatan, bisa banyak bergaul, bisa belajar, dan seterusnya. Tetapi begitu banyak pengusaha yang tidak bisa menikmati bisnis dan akhirnya mengalami stres. Saya membuat buku berjudul Hidup Bahagia, Bisnis Luar Biasa. Bagaimana menciptakan hidup bahagia melalui bisnis dalam 38 hari. Nah, kenapa klaim itu berani? Teman-teman saya bilang, gila, bener nggak lu 38 hari hidup Anda bisa bahagia? Saya bilang, bisa. Kenapa enggak? Karena bahagia itu keputusan. Hari ini pun kalau Anda ingin bahagia, Anda tidak perlu menunggu 38 hari. Nah, buku itu saya desain berdasarkan pengalaman yang saya alami dalam menghadapi banyak tantangan di dalam melatih klien. Ada banyak sekali how to, practical tips, langsung eksekusi. Dan tips ini bisa Anda ikuti sebagai pedoman dalam bentuk standar operasional. Contohnya jika Anda ingin menikmati bisnis bahagia, mungkin lebih enak kalau piutang Anda lancar. Nah, untuk memperlancar piutang, itu langkahnya bagaimana? Saya tulis dalam buku ini. Nah, tapi saya tidak sedang menjual buku. Saya sedang menginginkan memberikan Anda sebuah mindset bahwa bisnis itu harus bisa dinikmati. Banyak jebakan-jebakan yang kita ciptakan sendiri yang akhirnya membuat bisnis kita menjadi tidak nyaman. Ada 3 masalah besar yang membuat bisnis Anda tidak membahagiakan. Nomor 1, Anda berbisnis karena tidak punya pilihan lain. Akhirnya bingung dan juga tidak tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Anda selalu mentok sana, mentok sini. Anda mau memulai bisnis bakso, gagal. Mau jualan kuliner, lainnya gagal. Mau jual baju, fashion, gagal. Jual online, gagal. Dan ini semua bentuknya coba-coba. Itu adalah kesalahan atau jebakan pertama. Jebakan yang kedua yang sering saya temui adalah menggunakan hutang bank untuk memulai usaha. Ingat ya, memulai usaha adalah menambah resiko. Walaupun Anda tidak punya hutang bank, Anda sudah terjun mengambil sebuah resiko. Jika Anda tidak bisa mengatasi resiko pertama, yaitu bisnis, maka menambah hutang bank akan menambah resiko lebih besar dalam bisnis Anda. Nah, jebakan ini perlu diperhatikan karena Anda perlu membangun fondasi besar, fondasi kuat, fondasi yang dalam. Baru Anda boleh mempertinggi bisnis menggunakan hutang bank. Nah, yang ketiga adalah yang menurut saya sangat sering terjadi, yaitu tidak mensistemasi bisnis. Akibatnya, hidup dan waktu kita habis untuk bisnis. Kita tidak ada waktu untuk anak, tidak ada waktu untuk istri, tidak ada waktu untuk mengurus tubuh sendiri, tidak ada waktu untuk hal-hal yang membuat Anda happy, karena semua harus bergantung dari kita. Anda yang belanja, Anda yang ke pasar, Anda yang cari order, Anda yang cari barang, Anda yang menemui customer, Anda juga yang mencari karyawan. Walaupun karyawan sudah ada, Anda yang harus memutuskan. Genteng bocor, Anda yang ngurus. Ada masalah dengan pajak, Anda yang harus menghadapi. Ada komplain customer, Anda juga yang harus menghadapi. Apapun yang terjadi di bisnis Anda yang paling repot. Dan 3 jebakan ini lumrah ketika tidak punya ilmunya. Maka kebanyakan dari buku-buku saya, buku Go Startup, Profit is King, Big Brain Big Money, Hidup Bahagia Bisnis Luar Biasa, atau Autopilot Business, It's Time to Win More Profit. Nanti akan ada terbit buku satu lagi, perjalanan saya mengcoach Mary Riana di dalam bisnis beliau. Saya mendapatkan kepercayaan mengcoaching Mary Riana untuk membuat bisnisnya lebih tersistemasi dan bisa berjalan tanpa Mary Riana. Dan di sanalah saya merasakan bahwa semakin tinggi ilmu Anda, semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, ternyata menjalankan bisnis semakin enteng. Kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya, menjalani bisnis itu lebih terarah.
Kalau saya merasa bahwa kalau sampai Anda bisa merasakan bisnis itu menjadi sebuah beban, sudah saatnya Anda tinggalkan bebannya dan menambah pengetahuannya. Dari mana Anda bisa menambah pengetahuan? Anda bisa menambah dari begitu banyak sumber. Pertama, Anda bisa bertemu dengan mentor. Anda bisa menemukan video-video yang positif di Instagram, di YouTube, atau mungkin Anda bisa mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah, di mana pemerintah ini sangat mendukung UMKM untuk berkembang. Di sana pemerintah mengumpulkan banyak mentor-mentor hebat, mentor-mentor yang mampu membuat bisnis berkembang luar biasa, memberikan ide tentang fashion, memberikan ide tentang marketing, memberikan ide tentang operasional. Saya kira luar biasa kalau Anda bisa mengikuti program-program dari pemerintah. Tapi yang terakhir, yang lebih penting daripada itu adalah Anda harus mau melakukan eksperimen di dalam bisnis Anda sendiri dan belajar di mana letak kelemahan Anda, di mana letak kekuatan Anda. Saya Tom M. Sifle, salam